Hai Sobat Sirpama, kembali lagi bersama saya Nurul Ahada dan rekan saya Ayudhya Nuraini di program Positif Podcast Inspiratif. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sampah plastik di lingkungan sekolah nih. Sampah plastik menjadi masalah global yang semakin serius. Setiap hari, jutaan ton sampah plastik dapat mencemari lingkungan kita. Namun, ada cara kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Nah, Sobat Sirpama, bagaimana sih cara pemanfaatan sampah plastik di SMP Negeri 45 Palembang? Kali ini kita akan menghadirkan Ibu Kepala Sekolah sebagai narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Sudarmi. Halo Ibu Sudarmi. Halo Nurul, halo Ayu, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Mana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah berkat doa kalian, Ibu sehat. Kita berdua senang banget bisa ngobrol bareng Ibu di podcast kali ini. Tema podcast kita hari ini adalah pemanfaatan sampah plastik di lingkungan SMP Negeri 45 Palembang. Artinya, Ibu punya cerita dan isi menarik buat Sobat Sirpama nih. Oh iya Ibu, baru-baru ini kita akan melakukan kegiatan P5 dengan tema Sampahku Ide Kreativitasku. Boleh diceritakan Ibu, bagaimana sampah itu bisa menjadi ide yang kreativitas? Jadi begini, temanya gaya hidup berkelanjutan ya. Tapi kita mengambil topik sampahku ide kreativitas. Nah, seperti yang kita lihat di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di luar, itu kita sering sekali melihat sampah-sampah yang berserakan, yang mengganggu keindahan, mengganggu kenyamanan ya. Nah, sehingga Ibu bersama rekan KP di sekolah ini, juga rekan guru, beserta peserta didik juga, itu memikirkan bagaimana sih supaya sampah ini tidak menjadi momok dan beban. Nah, sehingga muncullah ide untuk membuat topik sampah itu ide kreativitas. Jadi gimana sih sampah ini bisa memunculkan ide-ide sehingga sampahnya bisa diolah. Nah, sehingga sampah itu bisa dimanfaatkan. Di mana sampah yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali ya, sesuai jenisnya masing-masing. Ya, untuk mengurangi beban sampah di lingkungan. Menurut pengamatan Ibu nih, bagaimana sih respon siswa-siswi ketika pertama kali melakukan kegiatan ini? Karena ikutannya nih sama kalian berdua ya. Kira-kira respon kalian di awalnya itu gimana sih ketika anak-anak kita ini yuk gaya hidup berkelanjutan ya tentang sampah nih, di awalnya seperti apa tuh? Ada nggak rasa kira-kira ini sampah gitu ya? Ada nggak kira-kira? Kalau dulu sih awalnya tuh penasaran gitu ya? Iya, penasaran. Kalau Ayu sendiri itu kan kita kan belum terbiasa tuh kan melakukan sampah, pastinya kalau lihat teman-teman itu kayaknya bingung, juga kesusahan juga, karena kan ya mereka keseringan buang sampah itu kan bisa sembarangan. Iya, karena tema ini kan kita lebih kreatif untuk mengumpulkan sampah ini buat Nah, maka dari itulah kan di awal memang tanggapan siswa itu beragam ya. Ada yang seperti itu penasaran ini ya, ada juga sampah nih ada di got, nanti mau dipungut gimana ya. Nah, tapi dengan seiring waktu, dengan dari guru-guru ya, dibuat para peserta didik itu mengerti bahwa mana sampah yang bisa diolah, tapi memang harus dibuang, itu baru kita sisir. Jadi tidak apa-apa dari awal misalnya banyak respon-respon yang beragam. Penting kita semangat untuk mengatasi sampah ini ya. Setelah melihat respon siswa-siswi terhadap kegiatan yang tadi, akan dijadikan apa sih sampah tersebut? Ya, nah jadi sampah ini kita serahkan kepada peserta didik mau dijadikan apa. Nah, apakah mau dibuat seperti hiasan atau dibuat misalnya peralatan ya. Pokoknya diharapkan menjadi barang-barang yang memang bisa dimanfaatkan kembali, tapi masih termasuk logis. Maksudnya ya, jadi misalnya saja botol-botol, nah kita bikin misalnya ekobrik ya, kemudian bisa menjadi hiasan yang
minimal dia menyejukkan mata. Kan kalau sampah bertaburan itu mata kita kan nggak nyaman. Tapi kalau setelah dikumpulkan dijadikan publik dan kata membuat kenyamanan kebahagiaan. Yang lain juga ada sampah yang bisa misalnya kita manfaatkan secara botol, kita manfaatkan dari tempat pena, tempat tulis lainnya. Jadi sehingga semua barang-barang itu kalau sekarang ini tidak harus beli. Iya, bisa dibuat sendiri. Buat sendiri ya. Dari mana? Dari sampah tadi. Selama ini kita buang, bisa dijadikan alternatif ya. Tadi kan Ibu udah sebutin salah satunya itu EcoBrick. Ya. Kira-kira Ibu tahu nggak sih cara gimana membuat EcoBrick? Nah, jadi sebenarnya nih yang lebih pintar nih murid-murid Ibu ya. Ada membuat EcoBrick ya. Nah, di awal hanya terpikir kan seperti kita lihat misalnya di YouTube. Ya. Nah, tapi ternyata banyak juga anak-anak yang kreatif. Misalnya ternyata dari EcoBrick itu nggak sembarangan dibuat saja. Ada peserta juga punya seni. Jadi misalnya mengumpulkan plastik-plastik yang senada warnanya, misalnya merah, ya ada yang pink, jadi kelihatan lebih cantik. Nah, jadi apa namanya anak-anak itu cukup kreatif asal diberi pendampingan. Ya. Kira-kira ada nggak sih Bu teknik khusus dalam membuat EcoBrick tersebut? Teknik khususnya begini. Jadi misal nih, kita kan berpikir dulu di awal. EcoBrick ini mau kita manfaatkan sebagai apa? Jadi kalau seandainya kita buat jadi apa namanya pelindung ya, hiasan ya. Jadi apa namanya EcoBricknya nggak terlalu berat. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan meja, kursi ya, maka dia harus diisi dengan padat ya. Nah, apa namanya kan kita itu dalam membuat EcoBrick bukan hanya buat ya, tapi memikirkan sampai berapa lama nih barang bisa bermanfaat. Nah, tentunya jadi EcoBricknya harus bersih. Jadi misalnya ada di Palembang kan dibersihkan dulu, berbutir-butir cantik, sehingga jadi bukan sampah-sampah yang membosankan ya. Jadi sampah yang memang kalau dilihat tidak bosan-bosan. Besok lihat lagi masih enak. EcoBrick itu kan bisa udah jadi. Setelah jadi, manfaat-manfaat EcoBrick itu apa aja sih Bu? Ya, jadi ini kalau di SMP Negeri 45 ini ada beberapa manfaat. Jadi EcoBrick ada, jadi ini kalau penonton SMP 45 ya. Nah, ya nanti apa namanya begitu datang masuk disambut dengan EcoBrick. Nah, jadi untuk penyejuk mata gitu ya. Dan ada juga di apa namanya di satu tempat menjadi tempat pelindung bagi peserta didik mungkin di waktu senggangannya istirahat, nggak terlalu panas karena dilindungi ya. Kemudian ada juga yang memanfaatkannya sebagai meja di tempat pojok baca di kelas. Jadi banyak variasinya, alhamdulillah. Dalam penggunaan EcoBrick pasti ada tantangan tersendiri kan Bu? Kira-kira tantangan itu apa sih? Ya tantangannya itu tadi karena misalnya belum terbiasa di waktu-waktu sebelumnya ya. Mungkin ada misalnya tadi sampahnya tidak dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada yang misalnya tadi yang sampahnya begitu dilihat cukup tidak menarik mata, nggak ada eye catchingnya gitu ya. Nah itu tantangan. Jadi perlu peserta didiknya ya agak sedikit mungkin capek, tapi hasilnya baik. Cara dibongkar lagi, ya bersihkan lebih dahulu supaya nanti misalnya kalau EcoBricknya itu berasal dari sampah yang kotor, tentunya begitu disimpan mungkin akan keluar bau. Kemudian apa lagi saya bau bisa juga kayak ulat lah ya, karena sampahnya itu tidak dicuci jadi dia berjamur begitu ya. Jadi apa namanya seiring waktu anak-anak itu ngerti gitu ya, kalau nggak boleh
Ya bahkan ada juga yang diberi pewangi supaya harus pada waktu gitu ya. Kira-kira untuk tantangan tersebut, gimana sih cara ibu mengatasi? Eh, Cara mengatasinya sebenarnya sih tidak terlalu sulit ya, Iya. karena anak-anak itu kalau misalnya dibimbing tidak ini, kalau mereka nanti bicaranya diberi pengertian. Kalau misalnya yang seperti ini kita bekerja susah, tapi manfaatnya tidak ada. Tapi kalau kita bekerjanya lebih capek sedikit, tapi bermanfaat ya. Alhamdulillah, ya, oke gitu. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu akan mensosialisasikan kegiatan ini ke sekolah-sekolah lain ataupun masyarakat umum agar dapat mencatat kegiatan yang telah kita lakukan? Ya sebenarnya sudah Ibu lakukan, ya sudah kita lakukan. Jadi dengan adanya apa namanya yang barang-barang yang sudah ada di sekolah kita tadi, Iya. kan sekarang kita enak, kita kan hidup di zaman teknologi ya. Iya, betul. Jadi sudah kita share kan, misalnya melalui Instagram, melalui sekolah, kemudian melalui WA, sehingga ada juga yang bertanya bagaimana Iya. cara membuatnya ya. Jadi Ibu pikir cukup memberi inspirasi bagi teman-teman yang sekolah lain. Pemanfaatan sampah dengan membuat ekobrik merupakan salah satu solusi kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah sampah plastik. Mari kita semua berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi ekobrik. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman dan keluarga. Bersama-sama kita bisa membuat perubahan. Gimana nih buat sekolah kalian? Ada nggak sih kegiatan yang sama berhubungan dengan pemanfaatan sampah? Kalau ada, komen di bawah ya, agar sekolah lain juga terinspirasi. Terima kasih kepada Ibu Sudarmi yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Semoga podcast ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan tunggu podcast kita lainnya, tetapi positif. Podcast inspiratif. Bye. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama Ibu.